Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kali. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali di Cangkroan malam Senin yang saat ini bergeser sedikit menjadi Cangkroan malam Sabtu. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk saling bersilaturahmi, bertemu, mengabarkan hal-hal yang baik dan juga belajar dari mungkin kesalahan yang kita perbuat di perjalanan kita sebelumnya. Nah, dulur, malam ini tema cangkruan kita adalah Panti Asuhan Bonek. Jadi mungkin saya buka sebentar sebelum nanti kita ngobrol dengan narasumber kita. Setahu saya untuk koridor supporter Persebaya adalah satu-satunya kelompok supporter yang mempunyai panti asuhan sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini juga membuktikan kepada keluarga besar kita bahwa kita itu sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Di keluarga besar kita tahu kita juga punya bonek yang mengkhususkan diri untuk hal-hal yang bersifat kebencanaan, ada BDRT, ada BERT dan lain sebagainya, yang alhamdulillah mereka juga punya ambulan yang bisa digunakan oleh siapapun yang membutuhkan. Dan kemudian di sini di daerah Sidoarjo, dekat Sidoarjo kota ini, alhamdulillah sudah berdiri Panti Asuhan Bonek. Sependek pengetahuan saya, terakhir komunitas atau mungkin apa ya, nanti kita ngobrol ya, komunitas atau tidak. Terakhir saya pribadi mengantarkan teman-teman ini di salah satu panti asuhan di daerah Bantul. Pada waktu itu puasa Ramadan, ketika kita melawan Persija Jakarta yang akhirnya ditunda. Itu saya sempat ikut mengantarkan teman-teman yang sobo panti pada waktu itu. Oke dulur, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita. Kita akan tanya hal-hal yang ingin kita ketahui dan apa yang bisa kita pelajari dari berdirinya Panti Asuhan Bonek ini. Monggo Mas, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu nyali. Ya, nama saya Cak Tri, tapi banyak juga yang manggil saya Cak Gomblo. Ya, awalnya tidak tahu kenapa, tapi yang terkenal di Sidoarjo panggilan saya Cak Gomblo. Kalau globalnya Cak Tri. Saya dulu hanya salah satu dari sekian banyak bonek yang memiliki nurani itu lebih mengedepankan sosialnya. Jadi kegiatan pun pada waktu awal-awal dualisme kan kita lebih banyak kegiatan teman-teman SKJ terutama. Pada waktu itu Cak Ferry yang sering mengontak saya, SMS saya, diajak agenda-agenda untuk bagi takjil dulu. Waktu itu belum ada kegiatan untuk Sopo Panti. Diawali dari bagi takjil. Dari bagi takjil itu kemudian akhirnya berganti ke arah datang ke panti asuhan. Dan saya masih ingat waktu itu diajak ke Anggaswangi. Kemudian melebar ke panti asuhan yang ada di Sidoarjo, terutama ketika Persebaya kembali bertanding, kemudian away. Sebelum pertandingan pasti kita mengunjungi panti di tempat kita bermain. Cik Mas, itu di abah siapa itu? Mengunjungi abah siapa? Jadi yang awal Mas Ferry tadi. Cak Ferry saja. Terus mengunjungi siapa? Abah siapa? Abah Anggaswangi itu, saya lupa. Nah, itu siapa itu? Mungkin saya lupa siapa beliaunya itu? Iya, itu untuk panti asuhannya itu 2 lantai kayaknya.
Oh, dua lantai. Yang punya panti asuhan. Iya, yang punya panti asuhan. Saya lupa itu. Oke, lanjut. Tapi itu bulan Ramadan. Ya. Kemudian sampai akhirnya saya tetap ngekor apapun yang diajak dibimbing oleh teman-teman SKJ, Cak Ferry, Cak Muarif, terutama Cak Didi. Ayo melok Cak, iya. Karena Cak Tri, SKJ itu apa Cak Tri? Kan nggak kabeh uang ngerti SKJ. SKJ ini SEA ya. Sukodono kelompok 10. Oh, Sukodono Jemundo. Nah, itu dulu. Jadi ada kita punya bagian dari anggota keluarga besar kita di bonek SKJ Sukodono Jemundo. Tadi itu senam kesegaran jasmani ya, SKJ. Awalnya kok gue aku belum mikir. Bagi SKJ, mau Sukodono Jemundo ya SKJ. Oke, mau lagi tadi. Dari situ saya terus komunitas ini memang benar-benar istilahnya itu jiwa sosialnya sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang bagus karena saya berpikir begini, dimanapun ya, baik itu non supporter atau supporter, wabil khusus supporter itu menilai bonek itu seelek-elek supporter. Nah, kalau sudah ada niatan seperti ini datang ke panti asuhan, ini dalam hati saya berkata, alhamdulillah ini adalah sesuatu hal yang bisa merubah paradigma orang-orang, khususnya yang tidak suka sepak bola, terutama tidak suka bonek, menjadi ada empati, hingga akhirnya tercetuslah itu ya apa lah awet dhewe nek nang panti asuhan. Langsung gemertek ke hati. Bahaya Langsung gemertek ke hati. Walaupun saya pada waktu ngobrol itu tidak hadir di tempat memang. Tidak di tempat, cuma ketika dikabari, Cak, kami ngetek panti asuhan bonek, langsung berbesmili. Dan saya siap berada di barisan teman-teman untuk ikut dalam mendirikan panti asuhan bonek. Itu hingga akhirnya mulai peletakan batu pertama saya hadir walaupun tidak full datang mengikuti seremoni peletakan batu pertama karena saya waktu itu masih ada kerja nyolong akhirnya balik sampai akhirnya kerja bakti massal sama teman-teman saya ikut hingga kemudian dari pihak kepolisian Sidoarjo, Polresta Sidoarjo mengadakan bakti sosial di sini pembangunannya. Kita teman-teman bonek juga ikut sampai pada akhirnya berdirilah panti yang menurut saya sangat-sangat megah, 2 lantai, kemudian kamar-kamarnya juga terdiri dari nama-nama para legend kita. Ada kamar Jackson F. Diago, almarhum Erianto, almarhum Bejo Sugiantoro, kantornya ada kantornya Pak Rusdi Bahawan, aulanya juga ada aulanya Dahlan Iskan, kemudian store-nya, gudangnya Mat Halil. Nah ini kita benar-benar tidak melupakan legend kebanggaan kita, Persebaya Surabaya. Sebentar Kak Tri, kita balik ke masa-masa sebelum panti ini berdiri. Ya. Itu kalau tidak salah itu setiap Persebaya away ya, setiap Persebaya away itu teman-teman ini menyempatkan diri mengunjungi panti asuhan yang ada di kota tempat Persebaya bertanding ya. Itu kalau menurut jenengan ini panti asuhan mana yang paling berkesan ketika mendampingi Persebaya wis kalian melakukan aksi sosial untuk berkunjung ke panti asuhan itu? Mungkin bisa diceritakan. Paling berkesan ya geger itu di Sultan Agung itu. Jadi ya wis kita tujuannya baik tapi ternyata ada sedikit gonjangan. Nah itu sangat membekas sekali. Cuman dari sekian banyak itu sebenarnya sama sih, cuma untuk yang paling membekas ya yang di Sultan Agung itu pada waktu Persebaya lawan Persija itu gregetnya ada di sana, kubu KB-nya nang kudu gitu. Terus kemudian ini kan ketika memutuskan untuk akhirnya wis arek ngedekno dhewe ini bisa diceritakan nggak secara detail bagaimana
awal mulanya dan seperti apa, terus kira-kira kendalanya itu apa aja, kan yang pasti mungkin kendala terbesar mungkin secara materi ya. Terus apa yang membuat dulur-dulur ini memberanikan diri, ya wis pokoknya terus gitu, jadi mungkin seperti itu, bisa diceritakan. Yang pasti dari dalam hati teman-teman, satu, lillahi ta'ala. Nomor satu lillahi ta'ala, nomor dua wani dan wani. Kita plan, kita tidak tahu bagaimana untuk mendirikan sebuah panti asuhan itu, langkah-langkahnya bagaimana, kita kan belajarnya di sana. Cuma karena kenekatan kita, nekat, namanya modal nekat dan ngibonek ya, yes, ayo tutup no. Sampai akhirnya teman-teman dari SKJ yang penggagas-penggagasnya, kemudian yang punya tanah dari Cak Eko sendiri, dari almarhum orang tua, sampai alhamdulillah menghibahkan tanahnya di sini. Itu menghibahkan tanah itu kita sudah sangat bersyukur sekali. Ya Allah, Al-Fatihah buat beliau berdua. Ugo Padang Gubure, Jembar Gubure, ini tanah bisa menjadi saksi bahwasanya doa kita setiap hari dan setiap hari untuk beliau berdua. Dari situ ini apa melakukan mengarepe? Ya kita belajar dan kita belajar. Sampai dari kenekatan kita itu, dari cara kita belajar, cara kita bertanya kepada orang-orang yang ngerti, alhamdulillah berdirilah panti asuhan ini. Dari secara globalnya seperti itu. Modal nekat nomor satu lillahi ta'ala. Gitu. Dulu kita semua. Oke, Cak Tri, mungkin masih ingat tanggal berapa peletakan batu pertama waktu kita membangun panti asuhan ini? Masih ingat betul, waktu itu menjelang asar ya, setelah asar ya, atau kumpulnya jam 2 siang ya. Itu 8 Agustus 2018 ya. Nah itu kita ada peletakan batu pertama. Dalam hati saya cuma berdoa gini, ya Allah mudahkan, ya Allah jangan dipersulit. Teman-teman bonek ini lillahi ta'ala ingin membangun sebuah tempat yang sangat mulia. Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, Nabi besar Muhammad SAW, bahkan mengatakan, beliau bersabda, siapapun yang mencintai, menyayangi anak yatim ibarat telunjuk dan jari tengah. Nah itu yang membuat kita ini terus kudu ngatek ini. Kita berkaca pada diri kita sendiri. Aku iki wong elek, ya, terus ya, gak sempurna sebagai seorang manusia, gak sempurna. Juga teman-teman yang lain. Kalau dibilang dosa, siapa sih manusia yang tidak berdosa? Semua berdosa, termasuk saya. Banyak wis mulak-mulak istilahnya. Tapi dengan niatan tulus ikhlas lillahi ta'ala untuk mendirikan sebuah panti asuhan, ini membuat keyakinan kami semakin mengepal, semakin menggebu. Alhamdulillah 8 Agustus 2018 peletakan batu pertama, dan juga kita ikrarkan sebagai tanggal berdirinya panti. Miladnya ya. Miladnya panti. Iku anjen di setting ngono aja. Maksudnya kok 18 Iya. Pas-pas lagi tanggal 8 lah. Ya seperti itu kan. Karena 8 itu enggak putus. Benar. Angka 8 itu enggak putus. Insya Allah rezekinya buat adik-adik panti ini insya Allah enggak putus sampai nanti. Juga teman-teman yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, insya Allah mendapatkan balasan yang tidak pernah putus. Oke, amin ya rabbal alamin. 3 hari lagi. Oh iya. Nah ini tadi dari 8 Agustus 2018 itu, secara fisik bangunan ini akhirnya layak untuk ditempati itu kapan? Untuk menerima adik-adik. Untuk bangunan fisiknya secara ini kan kita pada waktu kita mendaftarkan ke Menkumham ya, itu ada di sana itu pada bulan tanggal 25 September. Nah, itu kita sudah istilahnya untuk planning mulai dari kepengurusan harian panti, kemudian pengurus yayasan itu sudah ready. Jadi sudah bisa menerima, sudah bisa istilahnya itu mendidik dan mengayomi adik-adik panti. Awal-awalnya memang kita non-huni dulu,
Kita apa? non-huni. Non-huni, tidak mungkin ya. Karena kita untuk mencari adik-adik panti yang menghuni di sini kan waktu itu masih susah sekali. Hingga kita ambil non-huni dulu, sampai dari non-huni ini sekitar 70-an anak. Dari anak yatim piatu atau duafa yang kita suplai untuk istilahnya sanggunya gitu. Alhamdulillah berjalan sampai akhirnya satu muncul, adik Zara, menyusul yang lain, adik Alif, adik Rehan, Levi, kemudian ada Pablo, terus si Disa. Pablo ini arek Amerika Latin. Oh, bapaknya kayaknya seneng karo Pablo iki baru. Jenenge Pablo. Tapi kira iki bojo-bojo anaknya wadane tibane di kakaknya emang Pablo namanya. Keren namanya. Tuh. Dan itu kayaknya jadi maskotnya Panti Asuhan Bonek. Oke Mas Ri, dan jalanannya ya, kita pastilah jenengan semua merasakan naik turunnya segala macam. Ketika panti ini kemudian berjalan, ini kembali dulu nih, kenapa kok memilih tempatnya di Sidoarjo atau tempatnya di sini? Kenapa bukan di Surabaya? Di luar masalah tanah yang dihibahkan oleh almarhum. Karena kebetulan penggeraknya motor penggeraknya itu kan teman-teman SKJ. Ya. SKJ kan berdomisili di Sidoarjo. Nah, akhirnya ya sudah di Sidoarjo saja dan alhamdulillah syukurillah itu ketika dua orang tua Bapak Eko itu menghibah tanahnya untuk didirikan panti. Itu. Jadi kalau misalkan SKJ-nya mungkin di Surabaya, ya mungkin di Surabaya. Kebetulan nih teman-teman SKJ kan kebetulan bertempat di Sidoarjo, gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu salah satu bukti nyata bahwa kalau kita ngomong Persebaya itu bukan lagi ngomong Surabaya. Kita ngomong Persebaya itu mata airnya ada di mana-mana, dari mulai Banyuwangi sampai Ngawi, dari mulai Tuban, Lamongan sampai Pacitan. Jadi kalau kita ngomong Persebaya sebenarnya secara khusus kita ngomong Jawa Timur. Jadi akan lebih bagus sebenarnya kalau ke depan memang tiap daerah ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya di Sidoarjo ini. Nah, ini kemudian Jatri. Dalam perkembangannya ini akhirnya manajemen Persebaya ini ikut cawe-cawe tidak? Ketika ini sudah berjalan atau mungkin sebelum berjalan mereka ikut backup atau seperti apa? Kalau dikatakan kurang ini ya, kurang pas. Istilahnya itu membackup. Alhamdulillah membackup dalam artian itu kegiatan-kegiatan kita itu banyak dibantu. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan pada waktu Idul Kurban, nah, kita dibantu sapi untuk kurban, alhamdulillah. Kemudian kalau skalanya besar, insya Allah dari pihak manajemen pasti bantu gitu. Kalau kita mampu menghandle sendiri ya kita handle sendiri gitu. Karena tujuan teman-teman waktu itu kita ini mandiri, pinginnya mandiri. Awal berdirinya itu tekadnya teman-teman, ini mandiri sih, kita mampu gitu. Ya, jadi siapapun yang mensupport ya, membackup untuk tetap tidak mengurangi independensinya Panti Asuhan Bonek. Karena nama yang dibawa ini sangat berat ya, Cak Tri ya. Karena Panti Asuhan Bonek. Nah, ini mau tidak mau itu milik kita semua yang merasa sebagai supporter Persebaya. Jadi bukan milik satu dua golongan atau satu dua personal. Nah, kemudian ya, ini di kan di tempatnya di Sidoarjo. Respon dari birokrat setempat gimana dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang adanya Panti Asuhan Bonek ini? Kalau dari Pemkab Sidoarjo itu kaget. Kok iso? Rata-rata kan seperti itu. Baik dari Pemkab Sidoarjo, baik dari orang-orang di Pemkab Sidoarjo maupun dari orang-orang yang anggota dewan lah, kita katakan anggota dewan itu lo temenan dah itu, kok iso boleh ngedeng panti kan, seperti itu sebuah kebanggaan juga buat kita yang dicap
sebagai supporter yang kalau jargonnya itu diam menakutkan, bergerak mematikan. Kena jargon itu kan orang-orang berpikir, wah kok ini ngeri. Ternyata kita mampu mendirikan sebuah panti asuhan. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Gitu. Sangat stres buat mereka. Itu. Oke, Dulur, mungkin kita akan akhiri sesi pertama ini. Setelah itu kita akan ngobrol lagi tentang hal-hal yang lebih detail tentang apa dan bagaimana suka-dukanya menjalankan sebuah kegiatan sosial yang berbasis komunitas dan harus mau tidak mau mengikuti zaman untuk lebih profesional, mungkin katakanlah ada ininya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.